Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pesan Terakhir Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi ada hal penting yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan kelak oleh kita semua, setiap orang percaya, yaitu tentang pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Pesan terakhir atau yang juga sering dikatakan sebagai amanat agung pastilah penting, dan memang kenyataannya penting karena menyangkut nasib kekal semua manusia. Kita baca apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari sini kita bisa tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus berpesan agar kita menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Perhatikan, untuk menjadi saksinya. Saksi artinya orang yang melihat, mendengar, dan memiliki pengalaman dengan Dia, dengan Yesus. Tentu yang Tuhan Yesus maksudkan adalah saksi yang benar, bukan saksi yang palsu. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang dipercaya Tuhan merasakan dan menyadari akan hal itu? Ingat, ini menyangkut keselamatan semua orang. Apakah kita sudah menjadi saksinya, saudara? Tentu ini bukan pertanyaan yang mudah kita jawab, karena kita harus mengkoreksi diri kita terlebih dahulu. Agar kita bisa menjadi saksi yang benar, saksi yang berkenan, kita harus menjadi pribadi yang benar-benar sudah mengalami Yesus. Ini penting. Mengalami Yesus di sini bukan hanya dimaknai dengan sudah menerima dan merasakan berkat, pertolongan, mukjizat, atau hal-hal lahiriah lainnya. Tapi ada hal yang lebih penting yang harus kita sadari, yaitu keadaan batiniah kita atau kodrat dosa dalam diri kita. Ini yang seharusnya kita sadari. Sayang sekali, banyak orang Kristen sudah merasa senang, puas, bahkan merasa sudah memuliakan dan menyukakan hati Tuhan ketika dapat menyaksikan bagaimana ia diberkati, sukses dalam karir, sembuh dari sakit, keluar dari masalah, atau mengalami mukjizat. Padahal semua itu belum tentu membawa perubahan karakter dalam dirinya. Malahan salah-salah bisa menjadikannya sombong. Sejatinya menjadi saksi yang benar bukan begitu. Seseorang tidak akan bisa menjadi saksi Kristus sebelum kodrat dalam hidupnya berubah, sebelum ia mematikan kodrat dosanya, sebelum ia menanggalkan manusia lamanya. Oleh sebab itu, setiap kita, orang percaya, harus memiliki perjuangan untuk itu. Karena itu memang bagian kita. Mematikan kodrat dosa dan mengenakan kodrat ilahi, itu tanggung jawab kita. Kita yang harus melakukannya, bukan orang lain. Bukan orang yang mengasihi kita, juga bukan Tuhan. Tuhan memang sudah menebus dosa kita, tapi itu bukan berarti Tuhan juga membersihkan kodrat dosa kita. Sejatinya hidup kita itu belum beres
Atau dengan kata lain, belum berkeadaan sebagai anak Allah. Itulah sebabnya kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 22. Ayat ini jelas berkata kamu, yaitu kita yang harus menanggalkan manusia lama itu. Karena itulah yang akan membawa kepada kebinasaan. Kalau seseorang belum menanggalkan manusia lamanya, itu berarti ia sedang menuju kebinasaan. Bagaimana mungkin orang yang sedang menuju kepada kebinasaan bersaksi tentang keselamatan? Tidak mungkin, kan? Oleh sebab itu, mari kita kuduskan hidup kita dari segala kecemaran, kedagingan, dan hawa nafsu. Kita terus barui pikiran kita dengan menggunakan fasilitas yang Tuhan sudah sediakan, yaitu firman-Nya. Kita juga latih kepekaan kita atas penggarapan Allah melalui setiap kejadian. Kita berdoa, kita perkarakan setiap aspek hidup kita di hadapan-Nya. Kita terus dengar-dengaran dengan Roh Kudus agar Dia singkapkan segala ketidaktepatan kita, kekurangan kita. Kita bisa ikuti tuntunannya. Kita juga terus berjuang untuk tidak terikat dengan apapun juga. Ini sangat penting, saudara. Kalau kita masih terikat dengan banyak hal, maka itu akan menjadi hambatan untuk mematikan manusia lama kita. Kita juga harus memilih kepada siapa kita bergaul, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghambat perubahan kodrat seperti melihat film yang tidak pantas, kumpul yang tidak perlu, atau penggunaan gadget untuk hal-hal yang tidak benar harus kita hindari. Saya percaya ketika semua itu kita lakukan, kita tidak hanya berubah jadi baik, tapi lebih dari itu, arah hidup kita, filosofi kita berubah. Kita tidak lagi berbuat dosa, tapi kita memang tidak bisa berbuat dosa lagi, tidak bisa sakit hati lagi, tidak bisa bicara kotor lagi, tidak bisa menipu lagi, tidak bisa memperlakukan orang dengan semena-mena lagi, tidak bisa mementingkan diri sendiri lagi, karena kodrat kita sudah berubah. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan sekecil apapun, kita akan sangat kecewa, karena kita merasa telah menyakiti hati Tuhan. Ini benar, saudara, dan saya katakan tidak berlebihan. Kalau saudara serius, saudara juga akan mengalami. Semua itu menjadikan hidup kita baru. Dan tanpa terasa, kita sudah mengenakan manusia baru. Tidak hanya itu, dengan keadaan yang sudah berubah, kita juga akan bisa menolong orang lain untuk berubah seperti yang sudah kita alami. Dengan demikian, kita sudah melakukan pesan terakhir Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksinya, bahkan saksinya yang benar dan berkenan. Amin. Tuhan memberkati.